Assalamualaikum Lovalila semuanya. Halo. Sapa Lovalila dulu Kak. Oke. Halo, Assalamualaikum Lovalila. Apa kabar nih? Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Halo, aku Fani. Assalamualaikum semuanya. Hai Lovalila, apa kabar? Kabarnya gimana? Kabarnya baik, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Baik, alhamdulillah. Gimana Lovalila? Kabarnya baik juga kan? Aku dari Bandung guys, jauh banget ya. Berkorban demi hijab Alila, Masya Allah. Alhamdulillah baik. Gimana nih Lovalila semuanya kabarnya? Ya kita udah lama gak ketemu ya Lovalila semuanya yang nanyain aku. Alhamdulillah aku udah nggak di Alila, tapi ada lagi di Alila. Gimana tuh? Ya mikir sendiri ya. Kalau dulu tuh aku suka jadi orang yang suka diingetin gitu sama Dila. Sampai sekarang juga aku masih kangen sih itu kayak. Terus banyak juga yang suka komedi, aku kangen sama tim hijab Alila yang Evi sama Dila yang sering diingetin. Itu juga sama, aku masih sering inget sampai sekarang gitu. Bahkan kayak ketika ketemu Dila itu kayak ya Allah, ini temen aku yang berjuang bareng loh gitu. Sebenarnya aku nggak tahu aku tuh sibuknya apa, tapi yang aku lakuin sekarang itu ngurus anak sama ngurus 13 kucing. Sibuknya apa? Sebenarnya kalau ditanya sibuknya apa, itu banyak kesibukan. Kesibukan aku tuh seperti manusia pada umumnya sih. Aku sibuk, so sibuk sih terutama sekarang itu berbeda dengan jomblo ya. Kalau sekarang itu prioritasnya tuh ya jadi istri, terus punya anak juga yang harus bisa memaksimalkan tuh keduanya gitu. Maksudnya punya suami dan juga punya anak gitu. Banyak lagi sebenarnya menjadi ibu rumah tangga, terus juga menjadi aku nggak tahu sih sebenarnya kerjaan aku itu apa Kak. Tapi kan manusia itu ada jadi ibu, ada jomblo kan. Nah aku versi jomblonya karena aku keluar dari hijab Alila itu bukan karena nikah kan. Rata-rata yang keluar dari hijab Alila itu emang udah nikah kan. Jadinya kesibukannya jadi ibu rumah tangga kalau yang udah nikah. Tapi aku belum nikah, jadi kesibukan aku ya kesibukan jomblo pada umumnya gitu. Itu jadi aku sibuknya jadi ibu rumah tangga, terus juga sekarang punya bisnis juga, terus sama aku juga kuliah lagi. Terus juga aku suka isi kajian juga di RKA Rumah Quran Alila. Jadi teman-teman yang misalkan di sini suka pengen gitu lebih dekat sama Alila dan pengen tahu hijab Alila itu lebih dekat, kalian bisa gabung tuh di Rumah Quran Alila gitu kan. Karena di Rumah Quran Alila itu dia punya tim yang bisa membersamai, ada pembinaannya juga, ada banyak banget deh di situ. Karena di situ tuh ada RKA Joms, ada RKA Moms juga gitu kan. Ada yang aku sekarang sering datang itu ya, maksudnya sering ngisi itu di RKA Teens gitu. Jadi itu kesibukan aku. Yang mana aku kerja, terus habis itu juga aku kuliah. Doain ya semoga kuliahnya sampai tamat gitu, istiqomah. Terus habis itu juga aku kesibukannya itu halaqah, karena Ummu Alila pernah bilang sebelum aku resign dari sini jangan lupa untuk ngaji terus gitu. Karena itu benar banget sih, kalau kita nggak ngaji gitu ya, kita tuh akan diombang-ambing gitu loh dengan kehidupan dunia yang udah jedak-jeduk kayak gini gitu. Tapi fokusnya alhamdulillah ya mengabdi kepada suami, ngurus anak-anak, ngurus rumah, seperti itu. Tapi tetap yang paling utama adalah jadi ibu. Karena ternyata setelah aku udah udah terjun ya menjadi seorang ibu, aku banyak hal yang terlewatkan pas jomblo gitu. Jadi pas jomblo kenapa aku nggak belajar ini gitu. Jadi pas sekarang tuh kayak kaget. Jadi lagi belajar menikmati pelan-pelan, belajar lagi. Terus kayak ya itu sih, kayak 24 jam tuh kayak nggak ada ya, nggak kelar gitu, kayak udah sore aja gitu. Ada perbedaan ketika masih di sini dan keluar? Perbedaannya tuh banyak banget ya. Sekarang kan aku jadi ibu, dulu aku menjadi remaja. Jadi perbedaannya itu. Sebenarnya perbedaannya itu sangat jomplang ya. Banget. Jauh banget lah.
Aku kepengennya tuh kalau hijab Alila ada di Jakarta mau lagi aku, tapi ada di Bogor. Pindah ke Jakarta Bedanya itu nggak kak, jadi nggak ada yang nggak aman gitu sebenarnya dari keluar. Gimana cara ngomongnya? Dia keluar dari hijab Alila tuh kayak nggak aman gitu. Paham nggak? Itu perbedaannya. Itu ya singkat itu mah. Artinya aku diem di rumah, nggak mau kenal orang gitu, maksudnya takut mengenal orang gitu. Takutnya kan kalau di hijab Alila nih kayak sama kakak-kakak hijab Alilanya suka diingetin, suka dirangkul. Pani salah kayak gimana tuh suka dirangkul. Nah tapi kalau misalkan di sana di Bandung ya kak, aku hati-hati gitu ketemu sama orang gitu kak, maksudnya tuh paham gak sih? Kalau waktu sebelum menikah itu pas gadis pasti kan jadi apa, wanita sibuk ya, wanita karir bukan wanita karir juga, maksudnya hampir nggak ada waktu untuk stay di rumah gitu ya. Seringnya ya kerja, kuliah, terus juga kajian gitu. Jadi benar-benar nggak ada waktu untuk kayak full time di rumah. Nah setelah udah resign, kemudian berumah tangga, fokus untuk di rumah, praktek benerannya tuh ternyata Masya Allah agak kaget ya. Perbedaannya banyak banget gitu kan, terutama kalau jomblo itu kita kan kemana-mana bisa serba sendiri gitu kan. Terus kayak seru gitu, serunya kenapa? Kayak kita bisa nginep bareng sama teman-teman di hijab Alila gitu, kayak bisa konten bareng, berkarya bareng gitu. Tapi kalau sekarang punya suami punya suami itu mau konten atau misalkan mau kayak dulu tuh susah gitu. Agak sangat-sangat beda gitu. Mungkin waktu kerja itu pinginnya libur ya, tapi waktu udah bener-bener resign baru terasa tuh. Setelah mungkin seminggu masih enjoy ya kan, sebulan masih enjoy, terus udah 6 bulan, udah setahun tuh kayak seperti itu. Tapi alhamdulillah disyukuri semuanya. Jadi kayak pengalaman di waktu sebelum nikah ya, waktu di hijab Alila itu pengalamannya banyak banget alhamdulillah, dan itu bisa banget jadi bekal untuk ketika berumah tangga. Kayak aku nggak tahu apa jadinya aku gitu tanpa tanpa hijab Alila karena benar-benar di hijab Alila tuh aku kayak digembleng, dibersamai, dan banyak banget pengalaman, pelajaran, dan juga proyek-proyek yang ngebuat aku tuh jadi punya ilmu yang baru kayak gitu. Ya susah karena beda situasinya, beda fasenya gitu. Terus yang paling aku highlight di sini tuh aku nggak bisa membersamai teman-teman jomblo lagi gitu. Kalau dulu kan kayak dengerin cerita mereka tuh seneng, terus kayak nyimak, berbagi cerita, dengerin cerita, kayak ketemu orang, dapat wawasan baru, dapat sudut pandang baru gitu. Tapi setelah menikah itu kayak sulit untuk mendapatkan wawasan baru dari teman-teman yang lama gitu. Ya karena jujur ya, waktu di hijab Alila itu dulu aku sering ketemu teman-teman lama, sehingga aku tuh jadi banyak belajar dari mereka gitu. Jadi cerita-ceritanya, terus kemudian backgroundnya, semangatnya, boosternya itu kok kadang bikin kayak inget banget gitu. Terus kadang ya kalau di rumah itu kan semuanya sendiri ya, terutama kalau suami misalkan kerja, aku kan di rumah sendiri. Untuk ngecas itu sulit gitu. Kalau di dulu ya waktu jomblo ketemu teman-teman itu kayak sering ngecas gitu. Ya ketemu si ini, semangat banget, aku mau kayak dia gitu. Terus kayak misalkan lagi ya contohnya, kayak misalkan sholat duha, kita kan misalkan di rumah nggak kepikir mau sholat duha ya misalkan ya, tapi kalau ngelihat temen ya jadi ke bawah gitu. Nah kalau sekarang ibu rumah tangga tuh kayak mau sholat itu kayak bener-bener effort banget gitu untuk melakukan ibadah kayak gitu. Jadi kayak itu perbedaannya ya. Jadi gimana pas kerja Alila perasaannya? Aku unexpected yang pertama, karena yang gak nyangka aja, gak kepikiran gitu bisa bergabung. Dan yang kedua, yang pasti aku senang dan bersyukur diberi kesempatan oleh kakak-kakak di hijab Alila buat menunjukkan diriku dan ikut dalam berdakwah ini gitu. Ya ada memori yang masih melekat juga walau udah keluar gitu. Familian ini loh. Yang gak terlupakan itu adalah ketika kita bareng-bareng rihlah. Memori yang paling lekat adalah syuting bareng. Nah,
Sama kayak Tepi, yang paling aku suka tuh di syutingnya itu yang paling gak bisa terlupakan juga. Keharmonisan hijab Alila, yang mana di hijab Alila itu bukan cuma kerja aja sih, karena kan aku udah lihat ya perbedaannya ya antara di hijab Alila sama di luar itu gimana gitu. Nah kalau di hijab Alila sendiri itu bukan cuma untuk kerja doang kan, tapi juga untuk dakwah, terus saling mengingatkan gitu loh antar satu individu dengan individu yang lainnya. Ukhuwah sesama muslimahnya itu sangat kuat gitu. Aku jadi lebih di hijab Alila ini aku merasakan nilai-nilai Islam yang dipraktekkan, yakin dalam akidah aku gitu. Kayak ada di sekelilingi oleh orang-orang yang ternyata mengarahkan ke arah yang positif, itu bikin aku makin teguh gitu. Karena kan di zaman yang sekarang ini, apalagi untuk anak-anak muda ya, sulit nemu kayak tongkrongan yang mengarahkan ke hal yang positif gitu. Seringnya itu ke hal-hal yang sia-sia atau bahkan hal yang negatif gitu. Jadi nggak urusan dunia toh gitu, jadi mumet banget tuh pikiran dunia mulu gitu. Tapi kalau di hijab Alila kan balance ya, itu tuh yang aku kangenin sih dari hijab Alila itu sendiri. Itu aja ya terlupakannya. Kemudian sama kita bedah buku di berbagai kota, kayak itu sih momen-momen yang gak terlupakan sih. Ketemu banyak orang, ketemu insight baru, pengalaman baru, terus sempat juga kayak di debat. Kayak itu challenging sih, itu sih yang paling berkesan ya. Jalan-jalan keluar kota tuh bukan cuma ini ya, bedah buku, tapi kayak memori di aku tuh happy banget sih, kenal budaya baru, kenal orang banyak, kayak gitu. Karena pas syuting itu kita sampai harus bangun sepagi mungkin, harus nginep, harus nyari properti yang dimana kita kerjainnya itu nggak beberapa tim, jadi kita kerjain semua gitu. Jadi kayak multi talentan. Pergi pagi, pulang malam, ketemu lagi teman-teman hijab Alila. Dari situ tapi aku dapat belajar banyak banget. Terus banyak belajar juga dari syuting itu. Yang mungkin tadi Dila di sebelumnya bilang bahwasannya di sini tuh kita dikasih pembinaan, pembekalan gitu kan, yang mungkin di luar sana kita nggak mungkin bisa dapet ini guys. Tapi kalau di sini aku dapetin, sehingga pas di luar itu tuh ilmu-ilmunya bisa aku pakai gitu. Dari setiap kata-kata, dari setiap lakuin, jadi kayak bukan kerja lah kak, gimana ya dibilangnya tuh kayak belajar gitu. Bikin buku, pergi ke Turki, itu juga seneng banget. Aku ingat banget maksudnya. Dan mungkin yang terakhir itu emang aku kangen sama Rachel, sama Dila, cuman berdua. Tapi dari situ aku pergi-pergi, kita cerita bareng, terus berbagi bareng, itu juga kangen. Kalau dibilang ya, apa sih hal yang spesial di hidup kamu? Kalau misalkan 3 fase ya, misalkan aku fase kerja di hijab Alila, fase jadi ibu pas melahirkan, dan fase jadi istri. Itu fase-fase yang menurut aku paling spesial di kehidupan aku. Jadi kayak gak akan mungkin kekubur gitu momen-momen di hijab Alila teh, karena hijab Alila tuh kayak banyak mengubah pola pikir aku, pola sudut pandang aku gitu. Jadi nggak akan pernah terlupakan itu sih. Iya, kan aku anak baru ya. Aku kan tipe anak yang yang muslimah tapi suka bereksperimen sama mode-mode fashion. Dan tentunya kan kalau dalam Islam kan kita di modesty is very important. Modesty itu sangat penting. Bukan berarti kita tampil kuno, tapi kita bergaya sesuai dengan syariat kan. Dan memang pas aku awal-awal join itu, pas aku eksperimen sama kerudung, beberapa style aku itu agak pendek gitu, dan pas kan kita gerak-gerak nih, beberapa orang komentar tuh kayak kak, kerudungnya astagfirullah kak, pendek sekali gitu kan. Aku mau minta maaf jikalau kerudung aku memang pendek. Aku lagi belajar untuk menyempurnakan kerudung aku, menyempurnakan menutup aurat aku, dan ini akan menjadi proses belajar yang lifelong. It's going to be a long term. Jarak waktunya itu akan sangat panjang sampai mungkin aku nanti meninggal, karena menutup aurat itu yang sempurna itu sangat susah ya, apalagi kalau istiqomahnya. Mudah kita memulai,
tapi akan ada guncangan-guncangan untuk mulai memendekkan, mengurangi gitu. Doain aja ya, semoga kita bisa sama-sama menuju ke arah yang lebih baik. Jadi banyak banget ilmu yang Pani dapat dari hijab alila tuh, banyak banget. Oh iya, Pani yang paling ingat itu kenapa kangennya itu apa ya? Pani bisa pakai share itu berkat hijab alila, gitu. Bisa pakai share itu berkat hijab alila. Itu maksudnya memori yang nggak pernah bisa terlupakan. Gitu. Aku dulunya benci banget tau Kak sama hijab. Salah. Aku benci banget sama syar'i, maksudnya benci banget sama syar'i. Abis itu setelah aku melihat kakak-kakak hijab alila, kayak hidayah sendiri gitu Kak ngelihatnya tuh. Kan dulu waktu pas zaman dulu tuh dikasih tahu tuh aku nggak mempan, dikasih tahu sama kakakku tahu ya, tapi tau kan, dikasih tahu sama tapi tuh nggak mempan, mau digimanain nggak bisa. Tapi setelah itu pas aku ngeliat kakak-kakak hijab alila, kayak tersadarkan di hati aku tuh, langsung diituin sama Allah kali ya, maksudnya tuh langsung disadarkan kayak banget sama Allah. Wah, aku jadi suka. Sampai saat ini aku terjaga berkat itu, berkat hijab alila aku terjaga jadi syar'i sampai saat ini. Jadi di hijab alila ini aku bersyukur banget, alhamdulillah. Aku kayaknya bakal nangis deh nanti di bandara. Aku kangen banget. Pesan buat Om Alila. Pesannya, semoga kalian menjadi orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kalian. Dan jangan lupa, jangan insecure terus ya. Semangat terus. Karena aku baru sebentar di sini ya, mungkin impression aku ke kalian itu masih kurang gitu kan. Cuman aku berharap setidaknya konten-konten yang aku dan Kak Dila dan tim-tim hijab alila lainnya itu bisa memberikan dampak yang positif dan berkesan untuk teman-teman. Untuk teman-teman Love Alila yang baru bergabung sama yang udah lama stay dan setia gitu dari awal, kalian bisa terus menemani journey hijab alila ini hingga insya Allah bisa lebih besar lagi. Karena meskipun aku aja sebentar di sini, aku pengen banget tetap terus keep in contact dengan teman-teman hijab alila, dengan alumni-alumninya juga, kayak kakak-kakak yang ikut interview ini gitu, dengan staff-staffnya, dengan Ummu Alila gitu. Jangan pernah menjauh dari Allah gitu, serahkan semua urusannya kepada Allah gitu, karena kita manusia itu nggak bisa ngurusin kehidupan kita sendiri gitu. Karena jadi nangis karena kalau kita bergantung sama diri, makasih sister, karena kalau kita bergantung sama diri kita sendiri, itu tuh adanya kekecewaan, kehancuran dan sebagainya gitu. Jadi libatkan semuanya, masalah kita, urusan kita sama Allah. Itu sih pesan aku, karena kalau tanpa Allah kita bukan siapa-siapa gitu. Semoga istiqomah. Pasti itu ya pesannya, semoga istiqomah. Kemudian juga jangan lupa syukuri keadaan kita hari ini, karena apa yang kita punya hari ini itu bisa jadi yang diimpikan orang-orang di luar sana gitu. Jangan pernah berhenti belajar, karena kalau kita merasa kita udah bisa, kita ngerasa udah tahu gitu, itu tuh kayaknya kita banyak khawatir, gelisah gitu. Kita nggak akan bisa menjalani kehidupan kita itu dengan dengan kuat gitu ya. Karena kalau kita belajar Islam lebih dalam, insya Allah itu akan sedikit memudahkan apa-apa yang nanti datang ke kita. Walaupun yang datang ke kita itu adalah sesuatu yang berat ataupun ringan, tapi kalau kita belajar, insya Allah itu tuh buat kita jadi lebih kuat, lebih bisa belajar bisa menghadapinya gitu sih. Itu aja sih ya, jangan sampai berhenti belajar. Karena kalau kita ngerasa sombong dengan apa yang kita udah dapetin, ya kita sengsara sih di situ. Jadi aku tuh seneng sama hijab alila itu adalah bukan cuman kita itu kerja nyari uang, tapi kita tuh dituntut untuk belajar dan juga berdakwah gitu. Jadi nanti pas kita udah belajar, maka kita berdakwah gitu. Tapi ya ingat, harus bisa selesai dengan diri sendiri dulu. Maksudnya belajar dulu, terus juga selesai dulu diri sendiri, baru bisa kita untuk berdakwah gitu. Yang paling terakhir banget, yang paling penting, hidup itu akan ada ujiannya. Dunia itu dinamis ya, dia itu akan selalu berubah. Tapi agama kita nggak dinamis. Agama kita itu sudah sempurna dari awal hingga akhir.
Jadi aku mau minta teman-teman tolong banget kalau misalnya ada opini-opini tertentu yang mungkin teman-teman akan temukan ketika teman-teman mulai eksplorasi dunia ini, because the world is a vast place, you will meet a lot of people. Cuman tetap aja ingat kalau Islam itu adalah jawaban untuk kita hidup, dan jika ada keraguan, tetap carilah teman-teman yang bisa membimbing kita kembali ke agama Islam yang kafah gitu. Semangat! Ya, jadi semangat terus teman-teman. Karena kalian luar biasa. Pokoknya kalian bisa banget untuk bersama kita gitu ya, bersama Hijab Alila terus. Karena aku juga walaupun udah resign dari Hijab Alila, tapi tetap ada di belakang layar Hijab Alila dan bersama Hijab Alila. Dadah. Ya, sekian dari saya. Jadi kalau ada yang nanyain lagi, saya sudah tidak ada di Hijab Alila, tapi tetap bersama Hijab Alila ya. Oke, terima kasih. Dah. Sadaqallahul azim. Sarange, bye bye.